إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah sebaik-baik modal yang akan kita bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu untuk diingatkan setiap Jumat supaya manusia tidak lalai dalam meningkatkan ketakwaannya. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal yang kamu persiapkan adalah takwa. Dalam kesempatan khutbah singkat pada Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kita semua untuk merenungi dan mengulang kaji sebuah firman Allah dalam surat An-Nahl, ayat yang selalu kita dengar berulang-ulang setiap Jumat pada khutbah yang kedua, yang kadang-kadang dijadikan sebagai pertanda bahawa khutbah itu akan segera berakhir. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau berkata, "Ma ajma'u fil Qur'an fi halalin wa haramin wa amrin wa nahyin illa hadhil ayah." Tidak ada yang paling kompleks yang dapat mengumpulkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan halal, haram, perintah dan larangan kecuali ayat ini. Dalam sejarahnya, ayat ini dimasukkan ke dalam khutbah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan frase cacian kepada
Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena pada waktu itu dalam khutbah mereka mencaci Sayyidina Ali, sampai ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkuasa, beliau berazam untuk menggantikan cacian itu dengan ayat ini. Dalam ayat ini terdapat 3 perintah dan 3 larangan. Innallaha ya'muru bil adli. Yang pertama adalah Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Wal ihsan, untuk berbuat ihsan. Wa ita'idil qurba, dan menolong keluarga-keluarga dekat. Wa yanha, dan mengandungi 3 buah larangan. Wa yanha 'anil fahsya, terhadap fahsya, wal munkar, dan kemungkaran, dan wal bagh. Untuk apa? Ya'idzukum, untuk mengajarkan kamu, untuk mengajari kamu, la'allakum tadhakkarun, semoga engkau menjadi orang-orang yang selalu ingat. Ramai yang berkesimpulan bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang dijadikan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah berlaku adil. Adil sering dikatakan ya'ta kullu dhi haqqin haqqahu wa huwa diddud dhulm. Adil itu adalah memberikan setiap hak kepada yang berhak, atau dalam istilah yang sering kita dengar disebut dengan wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada posisinya. Dalam aspek lain, adil ini juga sering ditafsirkan antastawiyas sarirah ma'al alaniyah, bahwa adil dalam aspek jiwa itu adalah balancing antara sesuatu yang tidak nampak dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang dari luar. Dalam artian bahwa orang yang adil pada dirinya adalah orang yang tidak terlalu banyak menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, kan tapi dia melakukan perbuatan yang dimana yang tidak nampak dan dengan yang nampak dilihat oleh orang lain adalah sama banyaknya. Ayat adil ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Dalam akidah, di mana adil dalam berakidah itu adalah dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik adalah merupakan kezaliman yang paling besar dalam kehidupan. Dalam firman Allah dikatakan innasyirka la zulmun azim. Maka orang-orang yang adil dalam beriktikad itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adil dalam beribadah. Adil dalam beribadah adalah dengan beribadah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil dalam beribadah juga dengan memberikan porsi untuk kehidupan, untuk tubuh badan, untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada, tidak hanya melaksanakan ibadah semata-mata. Kemudian adil juga bisa digunakan untuk menilai orang lain, di mana orang yang berlaku adil itu tidak melakukan sikap prejudis
yang tidak menyukai seseorang sehingga menganggap apapun yang disampaikan oleh orang itu merupakan sesuatu yang tidak benar, ataupun dia menganggap seorang yang dianggap kawan baiknya, apapun yang dikatakannya walaupun tidak benar maka dianggap baik. Tapi tidak demikian. Adil dalam menilai orang. Lihatlah apa yang disampaikan, walaupun apa yang diucapkan itu keluar dari orang yang secara personal tidak kita sukai. Kemudian adil dalam kehidupan ekonomi, bahwa umat Islam ini dianjurkan untuk tidak melakukan pemubaziran. Orang Islam dianjurkan untuk berlaku adil dengan tidak berfoya-foya dan juga tidak kikir ataupun pelit kepada dirinya dan keluarga sendiri. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast. Jangan engkau terlalu kikir dan janganlah terlalu berfoya-foya. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, adil ini juga merupakan salah satu sifat yang dapat mengantarkan orang ke dalam surga, di mana di antara salah seorang yang mendapat perlindungan pada hari kiamat, ketika pada hari itu tidak ada yang dapat melindungi kecuali perlindungan Allah, adalah orang yang berlaku adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Bahwa di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin terhadap dirinya, pemimpin terhadap keluarganya, pemimpin terhadap komunitas dan masyarakatnya, ataupun pemimpin dalam sebuah amanah yang diberikan kepadanya untuk dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menyuruh untuk melakukan ihsan. Ihsan ini adalah tahapan di atas keadilan, di mana para ulama menafsirkan ihsan itu adalah an tasna'u fawqa ma faradallahu alaik. Engkau melakukan sesuatu dengan sempurna di atas kesempurnaan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ihsan ini adalah orang melakukan perbuatan sesempurna-sempurna mungkin, dan kesempurnaan amal inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai tata cara untuk dinilai mana yang telah melakukan perbuatan paling baik. Orang pergi kuliah, yang dinilai adalah bukan nilai yang biasa-biasa saja. Yang keluar sebagai juara adalah orang yang melakukan hal terbaik dalam proses melakukan pendidikan, sehingga dia mendapatkan nilai yang paling banyak, nilai yang paling bagus, maka dialah yang akan keluar sebagai juara. Demikian juga dalam kehidupan ini, Allah menyatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus pekerjaannya. Jadi ihsan merupakan titik tolak amal perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan dalam kehidupan itu hanya tidak sekedar melepaskan kewajiban ataupun melakukan formalitas, tetapi ihsan itu adalah melakukan perbuatan melampaui dari formalitas perbuatan yang dilakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam beribadah ada istilah orang yang mencuri ibadah. Pencuri ibadah itu adalah orang yang melakukan ibadah tidak sempurna syarat dan rukunnya. Prinsip pencuri adalah melakukan tindakan pengambilan atau pengalihan milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sementara ihsan ini mengajarkan kita adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu.
Dijelaskan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Ya ibadi, in kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi i'tiqadikum." Wahai hambaku, seandainya engkau beriktikad bahwa aku tidak melihatmu, maka problem itu ada pada masalah akidahmu. Wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum, seandainya engkau berkeyakinan bahwa aku, kata Allah, melihatmu, falima ja'altumuni ahwanun nadhirina ilaikum, kenapa engkau memposisikan aku pada posisi selemah-lemah orang yang melihat kepadamu? Seandainya semua orang paham bahwa apa yang dikerjakan selalu dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak akan melakukan pelanggaran dalam kehidupan. Dalam mengelola kepribadian, ihsan ini ada 3 tingkatan yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatiri Haulal Quran. Yang pertama adalah tingkat menyembunyikan kemarahan, wal kadhiminal ghaidh. Itu yang pertama. Orang yang berlaku ihsan itu adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Yang kedua, tingkat di atasnya adalah orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tingkat ketiga adalah orang yang mampu berlaku baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Inilah tingkat paling tinggi daripada martabah ihsan yang sering dinamakan dengan hal-hal yang dimiliki oleh para al-arif billah, orang-orang yang kenal dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang diperintahkan adalah wa ita'il qurba, untuk berbuat baik kepada keluarga terdekat. Apakah dengan menolongnya? Apakah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti keluarga terdekat kita? Di mana bisa kita lihat dalam kehidupan bahwa seandainya kaum muslimin itu melaksanakan perintah ini, maka tidak akan nampak kecomplangan kehidupan antara satu orang dengan orang lain dalam satu keluarga besar, karena kewajiban saudaranya adalah untuk mengangkat dan membantu keluarga dekatnya. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, larangan yang pertama yang dilarang dalam ayat ini adalah wa yanha 'anil fahsya, melarang dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Fahsya adalah ma hakama syar'u qabhahu minal aqwali wal af'al, sesuatu yang telah dihukumkan oleh syariat akan keburukannya, baik itu perbuatan atau perkataan, dan orang yang melakukannya tidak ingin diketahui perbuatannya oleh orang lain. Dalam Al-Quran yang disifatkan dengan fahsya itu adalah zina. Setingkat itulah perbuatan bejat yang dinamakan dengan fahsya. Atau adzambul azim alladhi yakhjulu sahibuhu minhu wa yasturu 'anil nasi fala yastati'u ayyujahirahu, adalah sebuah dosa besar yang selalu orang melakukannya berusaha untuk menutupinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang di bawah daripada fahsya itu adalah al-munkar, yaitu sebuah perbuatan yang dilarang tetapi orang mampu melakukannya di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah al-baghyu, yaitu kezaliman, perbuatan yang melampaui batas. Dan perlu kita ketahui bahwa kekuatan orang mukmin, kekuatan orang Islam adalah ada pada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu merupakan saudara yang saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah
kepada yang mungkar. Dan juga anda bisa melihat bagaimana kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka melakukan hal yang melampaui batas, karena mereka tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan itu adalah sejelek-jelek sikap yang dimiliki oleh Bani Israel sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Dan yang menjadi ciri khas umat Islam, yang menjadi sumber kekuatan sebagai umat terpilih dalam kehidupan dunia ini adalah juga karena menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka kalau kita ingin menjadi world class umat, umat yang dihitung, umat yang dipandang, umat yang diperhitungkan dalam kehidupan di dunia, maka kita harus selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kalau seandainya kita tidak mencegah yang mungkar ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina kafaru minkum khassah, maka takutlah seandainya akan ditimpakan musibah, azab tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Dalam merubah kemungkaran ini juga ada tata caranya sehingga tidak merubah kemungkaran dengan mungkar yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada hari ini bermanfaat pada khatib sendiri dan kita dapat mengamalkannya, bahwa keadilan, ihsan dan menolong kerabat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar dan melampaui batas itu merupakan sebuah larangan yang patut untuk selalu kita ingat. Mudah-mudahan dengan mengingat hal tersebut kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan kita akan menemui Allah dengan keadaan yang lapang dan bahagia pula. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.